Saya masih berbincang bersama Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN UI. Pak Toto, terkait dengan apa yang tadi sudah sempat disinggung sebelum jeda, bahwa ada kemudian input-input lah dari teman-teman ekonom jika kita melihat sense of urgency penanganan pandemi COVID-19 dan juga jumlah kasus positif yang terus meningkat sangat-sangat signifikan belakangan. Bukankah seharusnya dilakukan realokasi anggaran untuk sektor-sektor yang lebih krusial? Artinya kalaupun memang mau menyuntikkan PMN, bukankah sebaiknya dimasukkan ataupun disuntikan kepada BUMN-BUMN yang secara sektor masuk sektor esensial, seperti farmasi ataupun kesehatan? Menurut Anda seperti apa, Pak Toto? Ya, saya kira memang ini suatu hal yang memang wajar lah ya, ada pendapat-pendapat seperti itu ya. Tapi saya juga melihat bahwa dalam konteks untuk pengembangan BUMN ke depan itu ya, kan memang juga harus dipersiapkan langkah-langkah yang kira-kira kalau nanti situasi kondisi ya sudah lebih membaik misalnya ya, kemudian juga ekonomi sudah akan mulai jalan bangkit begitu, maka kesiapan ya dari BUMN-BUMN yang ada itu memang sudah dalam level yang cukup untuk segera bisa lari atau tancap gas lah begitu ya. Nah kalau soal realokasi anggaran buat sektor kesehatan misalnya, saya kira kan juga pemerintah sudah melakukan hal-hal itu ya, realokasi anggaran dari berbagai macam kepentingan di kementerian yang kita anggap tidak urgen atau tidak masuk ya dalam sektor esensial atau kesehatan, mereka kemudian realokasikan ke sana begitu. Nah, jadi saya kira tetap penting bahwa BUMN itu kemudian dalam beberapa poin juga tetap harus mempersiapkan diri supaya mereka juga lebih siap setelah masa pasca pandemi ini juga jalan ya. Dan saya kira dalam konteks ini ada beberapa BUMN-BUMN yang memang kritikal, mereka segera ya harus dalam proses penyehatan, baik dalam konteks restructuring yang sudah berjalan begitu ya, sehingga mereka memerlukan misalnya ada injeksi modal maupun juga BUMN-BUMN yang memang dianggap penting ya. Baik. Dalam kerangka penyehatan sistem kesehatan untuk segera mengatasi problem COVID ini begitu ya. Jadi saya kira berimbang saja antara apa realokasi untuk apa yang sudah digelontorkan untuk sektor esensial dan juga bagaimana stakeholder companies kita juga lebih siap dan setelah masanya ini bisa segera dilewati. Artinya untuk BUMN-BUMN, sektor kesehatan ataupun farmasi, menurut Anda secara fundamental nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya Pak Toto? Ya kalau melihat apa yang sekarang sudah dikerjakan ya, baik di Bio Farma sebagai holding ya, kemudian juga di anaknya di Kimia Farma dan juga di Indofarma. Mereka kan sebagian juga sudah mendapatkan alokasi PMN ya di 2019 dan juga sebagian di 2020 ya, sehingga mereka juga saya kira sudah relatifly cukup sigap lah ya, siap untuk masuk membantu ya percepatan ya. Dan kalau kita lihat juga apa yang sudah dikerjakan di Bio Farma ya sebagai produsen vaksin, juga saya kira kontribusinya sudah cukup besar, signifikan, dan kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perluasan ekstensifikasi produksi vaksin juga mereka sudah kerjakan ya. Juga bagaimana distribusi di Kimia Farma itu juga sudah akan dijalankan lebih luas ya. Dan bagaimana juga Indofarma nanti untuk obat-obat generik dan alat kesehatan mereka juga sudah lakukan persiapan-persiapan itu. Jadi saya kira secara umum kalau di sektor kesehatan mereka sudah relatifly lebih siap dengan sebagian PMN di tahun 2020 yang lalu ya. Artinya sudah ada PMN-PMN yang sudah disuntikan kepada BUMN-BUMN di sektor kesehatan ataupun mungkin farmasi. Ini yang menarik ya, Pak Toto, terkait dengan ajuan penyaluran PMN di tahun 2022. Waskita Karya, kemudian Hutama Karya, dan juga PT KAI di semester 2 ini 2021 mendapatkan PMN. Di ajuan 2022 juga kemudian diketok palu akan mendapatkan PMN lagi. Nah, korelasi dengan hal kemudian yang tadi Anda sampaikan seperti apa, Pak Toto? Apakah memang ya balik lagi ke sense of urgency-nya, apakah ini memang perlu dilakukan? Ya, ini saya kira harus kita cukup berhati-hati ya menganalisis apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dengan PMN yang akan diberikan ini ya. Memang saya amati misalnya untuk kereta api lah ya. Kalau saya baca misalnya RR kereta api tambahan PMN 2022 itu misalnya dalam rangka mereka bisa mengatasi problem finansial karena adanya cost of run begitu ya. Dalam konteks pembangunan kereta mungkin cepat ya, Jakarta-Bandung ya. Sehingga mungkin perlu dicermati ya kira-kira terjadinya cost overrun itu terjadi karena apa, dan kemudian harus dilihat ya, diinvestigasi kira-kira kalau ke depan kemudian akan diberikan tambahan PMN ini,
maka mereka bisa berkinerja lebih baik ya, artinya prinsip kehati-hatian bisa dijalankan dengan lebih baiknya gitu ya. Jika terjadinya cost of fund ini juga bisa dimitigasi dengan lebih baik misalnya. Saya kira itu hal yang perlu dikritisi terhadap kereta api. Kemudian kalau saya perhatikan untuk dalam konteks waskita tentu ini meneruskan ya program restructuring yang sudah berjalan. Dan saya kira apa yang dikerjakan Waskita Karya saat ini juga dengan investasi beberapa jalan tol kan juga memang sudah jalan ya. Jadi investor beberapa dari Hong Kong misalnya sudah membeli 2 ruas tol baru yang akan dilepas oleh Waskita. Saya kira ini juga langkah bagus untuk memperbaiki tekanan keuangan yang mungkin ada di Waskita ya. Sehingga saya kira tambahan PMN ini hanya akan menambah kekuatan mereka pada saat besar ya sisi keuangan menghadapi 2022 dengan lebih baik ya. Baik, Kalau artinya ini bisa Baik, artinya ini bisa dipahami ya Pak Toto terkait dengan penyerahan PMN di semester 2 tahun 2021 kepada 3 BUMN ini, dan ketiga BUMN yang sama juga bisa mendapatkan lagi ataupun akan mendapatkan PMN lagi di tahun 2022. Artinya ini bisa dipahami lah ya. Ya, saya kira itu sebagai kelanjutan program ya di 2021 tadi saya sampaikan. Baik, oke. Pak Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Waktu kita sangat pendek, kita lanjutkan lain waktu. Sehat selalu Pak Toto, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Baik, dan pemirsa